apakah perbuatan ulama sufi seperti yang dikemukakan tadi memang pernah dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah? Ini adakah dicontohkan oleh Rasulullah yang saya kira kita semua orang Islam ini melakukan ibadah ini. Tidak semua yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kita pahami daripada nas-nas yang dikemukakan oleh Rasulullah. Orang sufi tadi ini, dia memahami as-saumu junnah. Ya. Jadi dengan pemahaman saumu junnah dari hadis Rasulullah ini, maka dia berpuasa terus, ya, dan tidak ada halangan dan tidak haram di dalam Islam. Ya, begitu ya puasa Daud, dan tidak semestinya itu salah bahwa harus dicontohkan oleh Rasulullah baru kita beribadah seperti itu salah. Itu manhaj yang keliru itu. Nah, bahwa kita harus sembahyang harus sama dengan Rasulullah. Kita lihat saja semua periwayatan mengenai pelaksanaan sembahyang tidak ada hadis mutawatir, tidak ada hadis mutawatir. Ya, hanya hadis-hadis ahad. Oleh karena itu terjadi perbedaan-perbedaan di kalangan ulama mujtahidin. Imam Syafi'i ya ada perbedaan dengan Imam Hanafi, ada perbedaan dengan Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Nah, karena pelaksanaan dilaksanakan oleh Rasulullah ini itu bukan menjadi acuan bahwa nanti dilaksanakan Rasulullah baru kita laksanakan juga, tidak ada begitu. Nah, itu pemahaman yang keliru bagi saya. Ya, yang penting ada dasarnya daripada Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah yang sudah dipahami oleh ulama yang pakar tentang itu. Ya, justru yang salah sekarang ini banyak orang yang belum memiliki kemampuan memahami Al-Quran ataupun hadis, tetapi dia terkadang mengatakan begitu dalam Al-Quran, begitu dalam hadis, sehingga dia melaksanakan seperti itu. Mari kita sembahyang sesuai dengan Al-Quran, mari kita sembahyang sesuai dengan hadis. Itu salah, itu manhaj yang keliru. Nah, itu sebabnya kita wajib di dalam melaksanakan ibadah ini mesti ada orang yang kita jadikan sebagai panduan karena dia lebih memahami, seperti kita mazhab Imam Syafi'i. Ya, kalau kita hanya kembali kepada hadis, maka mungkin setiap minggu akan berubah sembahyang ini. Ya, akan berubah, dapat hadis lagi, rubah lagi, dapat hadis lagi, rubah lagi. Ya, karena kita tidak mampu untuk menguasai itu, sedangkan ini sudah dikaji oleh ulama kita secara mendalam. Jadi statement yang mengatakan itu pernahkah dicontohkan itu saya kira statement yang keliru. Ya. Sama juga dengan, mohon maaf ya, sama juga orang mengatakan mari kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Memang bagus, ya, memang bagus. Tetapi tujuannya itu salah. Ya, karena kita orang awam ini tidak boleh langsung kembali kepada Al-Quran tanpa memahami bagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, dalam ayat Al-Quran ada ayat hukum. Kalau ayat hukum kembali kepada pakar hukum. Kalau ayat akidah kembali kepada pakar akidah. Kalau ayat sosial kembali kepada ulama sosial. Begitu semua. Ya, jangan kita sendiri yang pahami. Hadis-hadis juga seperti itu. Hadis yang berkaitan dengan hukum kembalikan kepada ulama hukum. Ulama fikih. Hadis yang berkaitan dengan akidah kembalikan kepada ulama akidah. Yang berkaitan dengan akhlak, tasawuf kembalikan kepada ulama tasawuf. Karena mereka semua ulama-ulama ini dia kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sebabnya Al-Quran dan As-Sunnah ini dikatakan di dalam usulul fikih al-marji'iyatul ula lil ahkamil islamiyah. Itu sebagai marji' yang paling utama, ya, yang paling utama. Jadi kita tidak boleh membuat statement yang boleh mengelirukan masyarakat kita. Itu yang saya katakan. Jadi seperti yang ditanyakan tadi, ini mungkin tujuannya bagus. Ya, artinya bagaimana menjernihkan supaya amalan ibadah kita ini jangan melampaui batas. Ya, itu bagus.
Nah itu bagus, tetapi statement yang mengatakan saya mau beramal kalau pernah diamalkan oleh Rasulullah. Betapa banyak yang kita harus buat. Al-Quran sendiri sekarang ini terpaksa harus menghafal. Nah, jangan baca mushaf lagi karena itu tidak ada di zaman Rasulullah. Ya, begitu juga hadis-hadis ini. Di zaman Rasulullah tidak ada hadis-hadis dikumpul seperti ini, tidak ada. Itu hanya inisiatif para sahabat saja. Inisiatif. Ya. Para sahabat. Itu maknanya Allah memelihara ajaran agamanya sehingga terketuk hati ulama ya membuat, ada yang mengkaji hadis, ada yang mengkaji tafsir, ada yang mengkaji fikih, ada yang mengkaji tasawuf. Nah, kalau tidak, apa yang kita warisi sekarang ini? Maka saya kira kita dalam beramal akan buta. Ya, sekiranya tidak ada ulama kita yang menunjukkan ini ada ilmu tauhid, ini ada ilmu fikih, ini ada ilmu syariah, ini ada ilmu ibadah. Kaidah-kaidahnya ada usul fikih, ada usul hadis, ada ulumul Quran dan sebagainya. Ya, tinggal kita belajar. Kalau mau jadi seperti itu juga ya kita harus belajar seperti itu. Mohon maaf ya saya panjangkan jawaban itu. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh ulama tasawuf itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah. As-saumu junnah. Nah, itu yang mereka pegang sehingga ada yang berterusan berpuasa, ya, tidak makan, ya. Kalau tidak makan dan makan ini sebenarnya itu kebiasaan, ya kebiasaan. Makan nasi juga lah. Kalau makan nasi dipaksakan kepada orang-orang sebarat sana, habislah mereka. Begitu juga kalau kita dipaksa tidak boleh lagi makan kecuali roti kalau Ramadan, karena Nabi hanya makan roti saja, ya, atau makan kurma saja, habislah kita di sini. Ya. Ya, jadi kalau mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi memahami manhaj, ya, kepahaman agama itu sebabnya kita ada ahli sunnah wal jamaah. Ya, itulah sepakat ulama. Kalau ada yang tidak sepakat itu bukan ulama kita itu. Ya, ulama bahwa manhaj, metodologi, pendekatan yang dilakukan oleh ulama ahli sunnah, nah itulah yang terbaik. Dan ini yang terjadi ahli sunnah ini di zaman para sahabat. Bukan hanya zaman Abu Hasan Asy'ari, tapi sebelumnya sudah ada. Imam Abu Hasan Asy'ari hanya merincikan, hanya merumus apa yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama